Kurang lebih sebanyak 8 orang tim Puslapfor Mabes Polri hari ini mendatangi Komnas HAM untuk diperiksa terkait dengan uji balistik dan senjata atas kasus Brigadir J. Pemeriksaan ini dimulai sekitar pukul 10 pagi dan berlangsung selama 5,5 jam. Puslapfor menyerahkan sejumlah barang seperti 1 ponsel, keterangan perihal peluru, jumlah peluru yang diperiksa atau yang sudah diperiksa di laboratorium, senjata yang digunakan, temuan residu hingga analisis metalurgi. Yang tadi disampaikan, yang pertama adalah soal DVR, kaitannya dengan rekaman CCTV. Jadi ada 5 DVR tadi yang disampaikan, infonya, datanya ke Komnas HAM. Itu yang pertama. Yang kedua juga data terkait handphone. Ada 1 handphone tadi yang diberikan. Terus yang lain adalah juga keterangan terkait balistik. Jadi peluru, jumlah peluru yang sudah diperiksa di lab, terus kemudian senjata yang digunakan, yang sudah diserahkan dari penyidik ke forensik untuk dicocokkan, begitu. Terus juga data-data lain, yaitu GSR atau gunshot residue. Ya pemirsa, setelah melakukan pemeriksaan terhadap tim Puslapfor oleh Komnas HAM, ada informasi terbaru apa dari kantor Komnas HAM? Sudah bersama kami Yasin Idris pemirsa untuk memberikan informasi terbaru dari sana. Yasin. Ya, tadi disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM, diantaranya adalah Khairul Anam dan juga BK Ulung Hapsara yang tadi menyampaikan kepada media mengenai hasil penyelidikan yang dilakukan terhadap Puslapfor Mabes Polri. Diantaranya tujuan penyelidikan ataupun memintai keterangan masalah uji balistik ini untuk mengetahui sebetulnya pada saat kejadian itu siapa yang memegang senjata, kemudian jenis apa senjatanya dan pelurunya ini menyasar kemana saja. Nah, tadi disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM Khairul Anam bahwa mereka sudah mendapatkan nomor registrasi, namun tadi tidak disampaikan siapa pemilik dari senjata itu. Kemudian tadi melalui uji semacam residu ataupun serupa dengan serbuk pada saat kejadian penembakan, itu arahnya kemana juga tadi diceritakan. Kemudian karena itu juga bisa menjadi salah satu penunjuk untuk membuka kasus ini, siapa yang melakukan penembakan dan milik senjata siapa itu. Adapun hal lain tadi yang juga diperiksa adanya rekaman CCTV, namun tidak disebutkan ada 5 tadi dekodernya, di mana saja itu lokasi CCTV-nya yang tadi juga ikut diperiksa juga, dan juga ada tambahan 1 handphone yang juga ikut diperiksa. Ini menambah dari 10 handphone yang sebelumnya sudah diperiksa pada pekan yang lalu. Artinya sudah ada 11 handphone dari total 15 yang ditargetkan oleh Komnas HAM ini. Kemudian tadi kami juga sempat menanyakan kapan untuk tersangka Irjen Pol Verdi Sambo bersama dengan istrinya Putri ini untuk dilakukan pemeriksaan juga. Nah, ini Komnas HAM tadi sudah menyatakan sudah mengajukan permohonan kepada tim SUS untuk melakukan penyelidikan, namun sampai dengan sore tadi belum ada konfirmasi mengenai jadwalnya kapan. Dan Komnas HAM bersedia mengikuti di mana saja lokasinya, mengingat apabila dilakukan di kantor Komnas HAM yang lokasinya kecil nanti bersangkutan dan keamanan, maka nantinya akan dipertimbangkan untuk masalah lokasi penyelidikan ini. Namun tadi diharapkan dari Komisioner Komnas HAM bahwa secepatnya bisa melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut. Kita juga ketahui bahwa istri dari Verdi Sambo ini menjadi salah satu kunci saksi juga, sebab Kapolri sendiri sudah menyebutkan pada saat kejadian di kediaman rumah dinasnya di Duren 3 ini ada 5 orang, diantaranya 4 sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Verdi Sambo, kemudian RR dan juga KM. Namun untuk Putri ini sendiri masih belum ditetapkan sebagai tersangka dan statusnya masih sebagai saksi. Tentunya ini menjadi salah satu kunci juga untuk menyingkap tabir ini supaya dapat
diketahui apa saja yang pada saat itu terjadi, kemudian motifnya seperti apa yang saat ini masih ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas tentunya. Nah, kemudian setelah ini nanti dijadwalkan juga oleh Komnas HAM untuk melakukan pemeriksaan sidik jari terhadap senjata-senjata. Ini juga akan dijadwalkan kemungkinan usai dari pemeriksaan pada hari ini, ataupun nanti jika belum ada jadwal memeriksa Verdi Sambo dan juga istrinya, maka akan dilakukan untuk sidik jari tersebut yang akan juga melibatkan Inafis sama Mabes Polri. Sementara itu, Caca, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Yasin sudah mengabarkan langsung dari kantor Komnas HAM. Sekarang kita ke informasi pemirsa, di mana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah selesai lakukan asesmen atau penilaian psikologi terhadap istri Irjen Pol Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati. Jadi kami masih menunggu laporan resmi dari psikolog. Ya, kemarin psikolog kami beserta psikiater kami bertemu dengan Ibu P, hanya bertiga. Ada model wawancara yang tidak juga maksimal direspon. Ada model kuesioner yang juga kurang direspon. Ada yang permintaan tertulis yang juga tidak mendapatkan respon. Tidak ada hal yang bisa kami pertimbangkan dari asesmen yang kemarin dilakukan, karena tidak ada informasi yang kami peroleh. Gitu. Kami belum putuskan asesmen lanjutan, tapi mungkin permohonannya kami akan putuskan di minggu depan. Gitu. Apakah dilanjutkan atau tidak begitu maksudnya? Bukan, apakah permohonan Ibu P kami terima atau kami tolak.